Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pratiwi dengan NIM 2501011010145. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program HTML yang saya buat, yaitu From Data Mahasiswa. Pada baris pertama, yaitu type HTML, yang digunakan untuk mendeklarasi dokumen, yaitu dengan menggunakan HTML5. Kemudian, HTML like ID, yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa kita menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, pada bagian head, terdapat beberapa informasi halaman seperti pengguna karakter, pengaturan tampilan responsif, dan judul halaman. Pada tag title, saya memberi judul From Data Mahasiswa yang akan tampil pada tab browser. Masuk ke bagian body. Terdapat tag header yang berisi judul halaman menggunakan tag H4, yaitu From Data Mahasiswa. Setelah itu, terdapat tag form yang digunakan untuk menampung seluruh komponen input data mahasiswa. Di dalam form, terdapat tabel yang digunakan untuk mengatur posisi setiap komponen agar lebih rapi. Field yang pertama adalah nama Anda, yang menggunakan input bertipe teks untuk mengisi nama. Field yang kedua yaitu jenis kelamin, untuk menggunakan radio button dengan pilihan ada dua, yaitu pria atau wanita. Terus penggunanya hanya dapat memilih satu. Field ketiga adalah hobi, yang menggunakan checkbox. Hobi menggunakan checkbox sehingga pengguna dapat memilih lebih dari satu hobi, seperti musik, jalan-jalan, olahraga, baca, atau kuliner. Berikut terdapat pilihan agama yang dibuat menggunakan text select dan option sehingga pengguna dapat memilih agama dari daftar yang tersedia. Kemudian ada field asal sekolah yang menggunakan input teks untuk memasukkan nama asal sekolah. Selanjutnya, terdapat pada bagian keterangan yang menggunakan text area untuk menuliskan informasi tambahan dalam bentuk teks yang lebih panjang. Di bagian bawah terdapat tombol kirim. Yang ini berfungsi untuk mengirim data yang telah diisi. Selanjutnya tombol reset yang berfungsi untuk menghapus seluruh data pada form. Sekarang kita akan menjalankan codingan tersebut. Seperti ini tampilannya. Lalu kita bisa memasukkan nama Anda, misalnya. Lalu pada jenis kelamin kita hanya bisa memilih satu, yaitu pria atau wanita. Pada hobi, kita bisa memilih lebih dari satu. Contohnya, saya memilih 3. Pada agama, kita hanya bisa memilih satu, misalnya Islam. Lalu asal sekolah, kita bisa memasukkannya sendiri. Misal, SMAN 1. Lalu, pada keterangan, kita bisa memasukkan teks apapun. Contohnya, saya sedang belajar HTML. Lalu kita kirim, sudah terkirim. Contohnya, kalau kita mau reset, seperti ini. Kita masukkan nama, kelamin, atau musik. Lalu kita reset atau menghapus semua data. Dan terhapus. Dan penjelasan form pada data yang saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Pratiwi dengan NIM 250101104145. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan program HTML yang saya buat, yaitu Form KTP Elektronik. Pertama, program diawali dengan deklarasi doctype HTML yang berfungsi untuk menunjukkan bahwa dokumen menggunakan HTML5. Kemudian terdapat tag HTML sebagai tag utama yang membungkus seluruh isi halaman web. Pada bagian head, terdapat title yang berisi judul halaman, yaitu Form KTP Elektronik, yang akan ditampilkan pada tab browser. Selanjutnya, pada bagian body, saya menggunakan tag table untuk mengatur tata letak form agar lebih rapi. Pada bagian table, terdapat tulisan Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura yang dibuat untuk tag heading, yaitu H2 dan H3. Di bawahnya terdapat garis pemisah yang dibuat menggunakan tag HR. Setelah itu, terdapat tag form yang digunakan sebagai wadah untuk seluruh data yang akan diinput. Field pertama yaitu NIK yang menggunakan input bertipe teks. Masukkan nomor induk kependudukan. Field kedua, nama, digunakan untuk memasukkan nama lengkap pemilik KTP. Field ketiga adalah tempat tanggal lahir yang digunakan untuk mengisi tempat tanggal lahir. Selanjutnya, terdapat jenis kelamin, menggunakan radio button dengan pilihan laki-laki atau perempuan. Pengguna hanya dapat memilih satu. Field berikutnya adalah golongan darah yang menggunakan input teks untuk memasukkan golongan darah. Kemudian, terdapat alamat yang menggunakan teks area, dengan pengguna dapat menulis alamat secara lengkap. Setelah itu, terdapat field RT atau RW, kelurahan atau desa, dan kecamatan, yang digunakan untuk melengkapi data alamat. Pada bagian agama, saya menggunakan teks select atau drop down yang berisi beberapa pilihan agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya terdapat status perkawinan. Yang juga menggunakan drop down dengan pilihan kawin, belum kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Field berikut adalah pekerjaan yang digunakan untuk mengisi jenis pekerjaan pemilik KTP. Kemudian terdapat kewarganegaraan yang menggunakan drop down dengan pilihan WNI dan WNA. Pada bagian berlaku hingga terdapat input teks. Secara otomatis berisi tulisan seumur hidup sesuai dengan ketentuan KTP elektronik. Di bagian bawah terdapat tombol kirim yang berfungsi untuk mengirim data yang telah diisi dan tombol reset yang digunakan berfungsi untuk menghapus seluruh data pada form. Saya akan menampilkan tampilan KTP elektronik. Itu saya akan menjalankan codingan tersebut. Lalu seperti ini tampilannya. Kita bisa memasukkan NIK. Contohnya ini. Lalu nama. Tanggal lahir. Jenis kelamin kita hanya dapat memilih satu, yaitu laki-laki atau perempuan. Golongan darah, alamat,
RT atau RW, kelurahan atau desa, kecamatan. Di sini ada tampilan agama, yaitu kalian hanya bisa memilih satu. Mohon maaf. Status perkawinan, yaitu kawin, belum kawin, cerai hidup, atau cerai mati. Kerjaan, jika kita belum punya kerjaan, bisa memasukkan mahasiswa. Kewarganegaraan kita, WNI atau WNA. Berlaku hingga hanya bisa memasukkan berlaku seumur hidup. Di sini lalu ada button kirim atau reset. Jika sudah seperti ini, tandanya sudah terkirim. Jika reset, kita akan menghapus. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.